kasih karena ada media khususnya dari kalangan PDI yang ikut terus mengawal memantau progres ataupun kelanjutan dari perkara penarikan unit secara sepihak dan melawan hukum yang kita ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor. Tanggal 31 Mei yang lalu putusan telah dibacakan dengan isi poin-poin utamanya adalah bahwa sebagian besar eksepsi dari tergugat telah ditolak oleh hakim. Sayangnya di dalam pokok perkara hakim mengabaikan bahwa yang terjadi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disebabkan karena dua faktor. Faktor pertama, fidusia yang mereka ajukan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi di lapangan terhadap unit debitur itu adalah fidusia yang cacat hukum karena diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara pendaftaran akta fidusia, yaitu melalui kuasa yang dimintakan oleh kreditur kepada debitur, sehingga kreditur mempunyai kekuasaan, mempunyai kuasa, kewenangan untuk mendaftarkan ataupun mewakili debitur di dalam pendaftaran fidusia tersebut. Dalam mana hal tersebut telah nyata-nyata secara tegas dilarang oleh pasal 18 tentang klausul baku yang dilarang dicantumkan oleh pelaku usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, itu kita tadi bicara tentang faktor tata cara pendaftaran. Yang kedua, saya akan sampaikan tentang tata cara eksekusi jaminan fidusia. Ada beberapa hal, setidaknya ada 3 hal yang menjadi acuan. Yang pertama, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang hingga saat ini belum ditarik, bahwa penarikan secara sepihak di lapangan, di jalanan, tanpa menyertakan fidusia yang asli, akta fidusia yang asli, sertifikat fidusia asli, dengan sekaligus memberikan fotokopinya kepada debitur adalah cacat hukum, dan itu dilarang, dan itu dianggap perbuatan tidak pidana. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 yang menyatakan dengan jelas-jelas bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penarikan objek jaminan fidusia, baik itu di rumah maupun di lapangan, di jalan, dengan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Apa prosedurnya? Tadi yang sudah dikatakan di awal, bahwa prosedurnya pertama, para penarik atau kolektor ini, debt kolektor itu harus menunjukkan identitas mereka yang sudah tersertifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui menunjukkan identitas APPI, kartu identitas APPI. Yang kedua, mereka harus harus mampu menunjukkan pada saat pelaksanaan eksekusi itu akta fidusia yang asli beserta turunannya, yaitu sertifikat jaminan fidusia yang asli, dan memberikan salinannya berupa fotokopi kepada debitur yang diambil unitnya tersebut. Dan tidak ada perlakuan kekerasan, intimidasi ataupun ancaman terhadap konsumen. Dalam hal konsumen tidak mau menyerahkan itu secara sukarela, maka Mahkamah Konstitusi telah menetapkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 bahwa itu harus dimintakan putusan pengadilan. Lebih daripada itu, banyak hal lagi terkait dengan itu, bahwa pernyataan cedera janji tidak boleh dinyatakan secara sepihak oleh pelaku usaha, tetapi harus melalui putusan pengadilan. Hal-hal ini semuanya adalah perbuatan melawan hukum. Dan yang lebih parah, bahwa perkara penarikan unit secara tidak sah dan melawan hukum ini telah dilaporkan oleh debitur kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur, dan kami lampirkan bukti penerimaan laporan itu di dalam sidang sebagai bukti persidangan. Tetapi sayangnya majelis telah lalai, telah abai untuk memperhatikan, mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Sehingga inilah yang akan kami jadikan dasar pijakan kuat kami untuk mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Artinya putusan ini tanggal 31 itu dianggap tidak adil. Sesat. Bukan tidak adil. Bukan tidak adil lagi, sesat. Kalau Jadi sesat pengadilan sudah jelas sesat. tidak adil. Pengadilan sesat. Pengadilan sesat. Majelis hakim telah sesat mengambil keputusan. Apakah ada langkah untuk melaporkan mereka ke MK? Oh, MY? jelas. Akan dilaporkan. Selain kami akan mengajukan banding, kami akan bersurat ke Komisi Yudisial dengan tembusan ke beberapa lembaga tinggi penegakan hukum terkait seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Terhadap putusan Ombudsman juga. termasuk putusan tadi ya? Terhadap putusan tersebut.